3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di acara obrolan santai. Bosan ya podcast yang digagas oleh dari teman-teman tim Suara NHM. Nah, kali ini kalau kita lihat dari penampilan, dari jersey, dari kaos ya, pasti teman-teman sudah menebak ini, bisa menebak bahwa ini akan kita bahas yang lagi viral ya, yaitu kericuhan supporter yang menyebabkan sekitar 150-an lebih orang meninggal dunia ya. Kali ini kita kedatangan supporter yang memang cukup banyak basisnya di NHM sendiri. Ada perwakilan dari pendukung Madura United, ada perwakilan dari pendukung Persebaya, dan pendukung dari Arema ya. Saya sendiri selaku host, saya tidak mendukung siapa-siapa. Saya cuma mendukung timnas Indonesia ya. Karena untuk mendukung klub di Indonesia itu memang butuh kefanatikan yang luar biasa. Kalau tidak fanatik itu bukan supporter Indonesia. Jadi makanya saya pakai baju yang satu Indonesia di belakang ini agar teman-teman nanti bisa impian saya bisa terwujud bahwa supporter seluruh Indonesia bisa menyatu ya, tidak ada yang bermusuhan satu sama lain. Oke, langsung saja teman-teman bisa memperkenalkan diri, dimulai dari yang Madura dulu ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Raid Firdaus, salah satu mahasiswa di Stikes Mulia Husada Madura yang ditunjuk sebagai perwakilan dari supporter Madura United. Ya, oke, Mas Roy ya, perawatan ya. Oke, lanjut supporter Persebaya ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi. Di sini saya ditunjuk sebagai perwakilan dari supporter bonek, itu dari Persebaya. Masih. Oke, lanjut untuk yang Arema ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yanuar Effendi. Saya dari Aremania selaku pendukung dari tim kebanggaan Arema FC. Oke. Terima kasih. Oke, ini teman-teman NHM semester 5 semua ya? Semester 3. Semester 3 Januar ya. Keperawatan semua? Tidak, Pak. Adminkes. Oke. Nah, kali ini kita mengundang beberapa perwakilan dari supporter tim di Indonesia karena memang yang lagi viral kemarin ini cukup memendam luka dan duka yang mendalam karena memang ini kejadian terbesar dalam sejarah Indonesia. Artinya harus ada pembahasan agar nanti ya setidaknya mungkin dari podcast ini bisa memberikan sedikit point of view bahwa ini loh gambaran teman-teman supporter yang cerdas, supporter yang dewasa, harusnya seperti ini. Meskipun memang mungkin podcast ini tidak terlalu besar efeknya nanti ke sepak bola Indonesia, paling tidak kita juga punya kontribusi yang seperti itu teman-teman. Nah, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Sama saya juga baik, cuma lagi live ya. Tinggal tua. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Saya mulai dari mana dulu ini ya? Saya mulai dari Arema dulu ini. Karena kemarin fokusnya kita ke salah satu pendukung Arema, yaitu Aremania dan Aremanita, yang pastinya punya kesan dan rasa duka yang mungkin bagi sebagian orang itu pasti tidak akan hilang. Kesan duka itu pasti tidak akan hilang ya. Perasaan-perasaan tidak enak, perasaan-perasaan yang mungkin memendam trauma itu. Kalau kita bicara trauma itu, kalau luka memar paling sebulan sembuh, tapi kalau trauma itu pasti seumur hidup ya.
Itu yang saya pikirkan gitu, gimana perasaan-perasaan teman-teman supporter. Gimana untuk teman-teman Arema ini Mas Yanuar menanggapi hal yang kemarin terjadi? Sebelumnya terima kasih untuk Pak Akbar yang mengizinkan saya untuk berbicara. Di sini saya menanggapi yang kemarin itu, kejadiannya semula itu awalnya dari FIFA kan tidak diperbolehkan untuk turun ke lapangan supporter. Iya. Nah, itu 2 orang turun ke lapangan itu hanya untuk memeluk dan mengasih motivasi kepada pemain. Jadi terus yang lainnya ikut turun cuma nggak dibolehin, balik lagi. Terus yang di lapangan itu kayak udah ngedapatin itu, memberi motivasi sama aparat, disuruh balik. Terus ada yang mau ke lapangan terus dipukul sama beberapa oknum sampai terkapar di tengah lapangan. Terus ada yang apa namanya itu, ditendang. Ya itu yang membuat Aremania semakin emosi ya. Nah, yang gas air mata itu aslinya kenapa kok diarahin ke tribun, sedangkan di tribun itu tidak ada yang rasis? Iya, tidak ada. Artinya yang membuat keributan itu kan bukan yang membuat keributan, ya mungkin bahasanya yang melanggar aturan FIFA itu kan yang turun ke lapangan. Yang turun ke lapangan. Nah, yang ditembak kok yang di tribun situ. Dan di tribun situ kebanyakan ibu-ibu sama anak-anak kecil. Dari situ semua, dari tribun utara, dari tribun yang lainnya itu turun ngamuk, ngamuk. Habis itu sama para keamanan dipukul mundur. Terus dipukul mundur, anak-anak terus nambah terus, akhirnya itu terjadi kerusuhan itu. Iya, dan sebenarnya kalau di Indonesia itu fenomena supporter turun lapangan itu wajar ya. Yang saya lihat itu hal yang sering saya lihat gitu ya. Artinya mungkin pada beberapa bagian negara itu hal yang kurang wajar, tapi saya menyaksikan awal sepak bola kemarin itu Arema versus Persebaya itu, setelah saya saksikan ternyata ada turun lapangan, udah saya cuek, biasa kayak gini. Dan gak mungkin sebenarnya supporter itu ingin ngerusak stadionnya sendiri, saya yakin gak mungkin. Ya katanya sih memang turun ke lapangan untuk memberikan dan mempertanyakan kenapa kok bisa kalah gitu kan ke pemain. Cuma ya mungkin ada beberapa oknum aparat yang terlalu represif ya, yang terlalu berlebihan untuk pengamanan apalagi khusus supporter itu. Jadi memang sesuatu yang bagi saya sebenarnya sudah wajar dan tidak usah terlalu sampai menembakkan gas air mata, karena kemarin waktu Persebaya kalah sama apa itu yang di Sidoarjo itu, sama Rans itu sama-sama turun juga cuma bedanya ya tidak ada tembakan gas air mata, ini tidak ada korban meninggal. Nah, ini yang kita sesalkan gitu. Nah, untuk kemarin kan waktu lawan Persebaya itu kan tidak ada supporter dari Surabaya yang hadir, tidak ada bonek mania lah yang hadir ke Arema karena memang ada larangan, dan itu saya yakin itu dilaksanakan betul oleh teman-teman bonek, pasti tidak ada yang kesana karena aturannya sudah jelas tidak boleh dan tidak diizinkan serta tidak mendapatkan jatah tiket. Menanggapi rivalnya, ini saya nanya ke Mas Rizaldi ya, selaku bonek, menanggapi rivalitas Arema dan bonek ya, yang saya rasa ini sudah menjadi rahasia umum ya. Rivalitas Aremania dan bonek mania ini kan kalau dikategorikan di FIFA itu high risk ya, resiko yang sangat tinggi. Nah, menanggapi hal ini gimana gitu Mas Rizaldi dengan kejadian ini, rival yang banyak memakan korban, banggakah atau seperti apa gitu? Baik, terima kasih Pak.
Saya juga turut berbela-sungkawa atas kejadian yang menurut saya kelam gitu Pak. Karena kejadian ini juga bukannya gimana, yaitu nomor 2 kejadian Dan itu terkelam. tidak untuk dibanggakan. Iya, tidak untuk dibanggakan. Nomor 2 sedunia. Gitu. Ya, kami juga dari Bonek sangat menyayangkan terhadap tembakan gas air mata gitu. Karena di dalam aturan FIFA juga sebenarnya gas air mata itu dilarang untuk dibawa ke stadion, dilarang keras di peraturan FIFA maupun peraturan AFC. Juga apa ya, kayak gimana gitu, polisi itu menurut saya oknum itu sebenarnya janganlah kayak menembakkan air mata. Kasihan juga banyak anak kecil gitu kan, mungkin karena kepanikan yang ada di dalam tribun mengakibatkan ya seperti anak kecil itu atau ibu-ibu yang hanya niatnya itu hanya menonton, jadi kena kasusnya. Iya, kena imbasnya. Iya, kena imbasnya. Banyak korban juga dari pihak wanita dan anak-anak itu yang memang menjadi sorotan. Karena teman-teman ada yang pernah ngerasain kena gas air mata ini? Pernah. Alhamdulillah. Gas air mata itu memang perih dan panas itu, gak hanya perih, panas. Wajah itu panas. Nah, dan saya yakin kalau anak kecil atau ibu-ibu yang sudah tua itu sesak. Itu saya percaya itu bisa bikin sesak, bahkan bikin meninggal dunia kalau memang ada unsur kepanikan. Jadi, dan itu tidak cocok memang karena stadion itu kan indoor kan, artinya tertutup kan, yang terbuka cuma di tengahnya. Sedangkan untuk kabur itu kan susah. Gitu. Jadi ia mohon menjadi bahan evaluasi dan memang info terbaru kan Kapolres Malang dicopot. Ya, serta ada petinggi-petinggi kepolisian di Malang juga dicopot. Nah, ini menjadi salah satu langkah awal yang nantinya bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman atau rekan-rekan polisi yang ada dimanapun ya. Itu. Nah, Mas Roy selaku supporter Madura ini yang saya rasa tidak ada keterlibatan dan tidak ikut andil juga terkait masalah Arema dan Persebaya, karena supporter Madura ini kan tidak punya musuh dan tidak akan pernah punya musuh gitu. Menanggapi hal kemarin seperti apa ini kalau dilihat dari kaca supporter yang tidak terlibat? Baik, menurut saya sebelumnya saya juga ikut berduka cita terkait kejadian yang terjadi beberapa hari yang lalu, yang mana dari tanggapan saya sebetulnya kalau soal menyalahkan satu sama lain, kita berbicara aturan di sini kan Pak, baik dari oknum kepolisiannya itu sendiri maupun dari supporter Aremanianya juga. Itu kalau kita berbicara terkait aturan, dan di situ kita ketahui bersama artinya sama-sama punya salah gitu. Artinya dari keduanya itu kalau kita menyalahkan satu belah pihak juga kurang tepat menurut saya. Karena apa? Karena memang di kepolisian juga ada aturan, dan di peraturan FIFA juga kita harus mematuhi aturan itu. Artinya memang di beberapa kejadian itu kita tidak bisa mengontrol karena beberapa faktor. Salah satunya karena suasana, emosi, dan juga supporter yang terlalu banyak. Artinya pada saat emosi kita meningkat di situ, seakan-akan kita kan kurang memperhatikan terkait aturan-aturan yang ada. Artinya di situ supporter Aremania juga masuk ke lapangan, itu juga hal yang salah. Sedangkan polisi menembakkan gas air mata yang mengimbaskan pada seluruh supporter dari Arema FC itu juga kurang tepat. Artinya karena ini kejadiannya sudah lewat, kita tidak perlu mempermasalahkan terkait mana yang salah,
yang perlu kita tindak lanjuti adalah bagaimana sepak bola Indonesia ini bisa lebih baik ke depannya. Baik dari supporter maupun segala satu sistem yang ada di sepak bola Indonesia. Iya. Iya, jadi memang harus semua belah pihak harus mawas diri, dan supporter Arema atau Aremania yang dalam hal ini di bawah naungan Arema FC itu sudah mendapatkan sanksi dari PSSI kemarin. Yang itu sudah menjadi salah satu bukti akan adanya pelanggaran aturan, termasuk kepolisian juga sudah ada yang dicopot Kapolresnya. Ya, tinggal kita nunggu PSSI ini dapat hukuman gak PSSI-nya gitu kan ya. Iya. Kita harap semua tidak terlalu berat yang akan berdampak pada tim nasional kita. Karena timnas lagi bagus-bagusnya. Futsal kemarin hampir imbang, masuk semifinal, terus sejarah. Iya, terus kita tuan rumah Piala Dunia. Home base-nya di Surabaya juga dekat dengan kita. Terus AFC senior masuk AFC, U20 masuk AFC, ya U17 lagi berjuang, artinya lagi bagus-bagusnya. Mudah-mudahan FIFA juga tidak memberikan sanksi terhadap PSSI ya. Terkait masalah penembakan gas air mata, memang aturan di ini ya, sebelum kita masuk ke situ, stadion di luar negeri itu kenapa pagarnya tidak tinggi kan? Itu karena kalau terjadi chaos, penyelamatan pertama supporter itu bukan keluar lapangan, ke tengah lapangan. Makanya di luar negeri itu pagarnya tidak tinggi. Karena misal ada gempa bumi, ada apa, itu titik kumpul emergensi ya, titik kumpul emergensi itu memang di tengah lapangan. Nah, jadi ini mungkin yang kurang dipahami oleh tim keamanan Indonesia. Artinya saya yakin waktu itu kurang ada yang tidak seragam pendapat, ya, ada yang tidak persepsi pendapat itu ada yang tidak sama. Makanya yang satu menembakkan gas air mata, yang satu enggak. Nah, ini menjadi pembelajaran bahwa kurangnya persiapan dan pelatihan mungkin ya. Karena memang kalau ada chaos itu larinya bukan keluar, karena keluar dengan pintu yang sempit dan orang yang banyak itu harusnya memang ke tengah. Ya, aturannya seperti itu, aturan keselamatan di stadion memang seperti itu. Nah, itu kenapa di luar negeri memang tidak ada yang tinggi pagarnya. Cuma mungkin karena di Indonesia stadion ditinggikan itu supaya khawatir, supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ya makanya ditinggikan. Cuma satu memang yang saya lihat yang masih sekarang tidak ada pagar yang tinggi di Jakarta International Stadium. Itu pagarnya kecil. Ya mungkin karena Pak Anies selaku gubernur sudah melihat Jackmania sudah dewasa, makanya mungkin diberlakukan seperti itu. Itu. Nah, Mas Anwar sendiri ada korban dari keluarganya atau teman atau apa waktu itu? Alhamdulillah yang dari teman-teman selamat semua. Cuma ada satu, yaitu panutan dari anak-anak Kurvanot, Mas Iwan, yang menjadi korban meninggal dan salah satu pelopor perdamaian antara Aremania dengan Boboto. Itu yang sangat mendalam dan sekaligus itu masih tetangga, dan ya bukan tetangga lagi lah, saya anggap saudara sudah, hanya terkenal baik dan nggak bisa jelasin. Iya, saya kemarin melihat kejadian itu, saya lihat ada yang dua meninggal, terus lihat lagi IG 40, tambah banyak, terus lihat paginya itu sudah 120-an. Nah ini, saya agak kebayang itu ada yang ibunya meninggal, anaknya selamat, ada yang kakak beradik meninggal kan? Ada yang sekeluarga meninggal semua. Ada yang sekeluarga juga, ada yang sampai anaknya meninggal terus ibunya yang dari Jakarta itu bela-belain pulang ke Malang ya, itu menjadi cerita yang
bagi saya, aduh ini gimana perasaan keluarga. Terus yang menjadi trauma mendalam itu juga yang ada 4 pemain yang meninggalnya di pangkuan, ada 4 supporter yang meninggalnya di pangkuan pemain. Jadi waktu itu ada 8 yang dievakuasi ke kamar ganti, dievakuasi oleh tim medis, 4-nya meninggal di pangkuan pemain. Itu saya gak kebayang traumanya pemain tuh melihat orang meninggal tuh tinggi loh traumanya. Teman-teman mungkin belum pernah melihat orang meninggal di hadapannya ya, Dengan kejadian yang kejadian tragis seperti itu tuh saya gak kebayang. Waduh, pemain Arema nih pasti trauma ini melihat supporternya meninggal di pangkuannya gitu. Ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Dan alhamdulillah kemarin kan Mas Andi Peci selaku pentolan bonek ini kan sudah punya niat ya. Iya, sudah punya niat untuk berbela-sungkawa langsung dan bersilaturahmi langsung ke Malang. Ya, harapan saya dan harapan banyak masyarakat umum memang setelah kejadian ini Aremania, bonek mania maupun seluruh supporter yang ada di Indonesia ya tidak akan mengulanginya dan bisa bersatu. Yang terbaru yang semuanya bersatu supporter Jogja kemarin ya. Iya, PSM, Slemania maupun BCX itu sama Persis Solo itu semuanya bersatu. Padahal kan sebelum kejadian ini mereka sawat-sawatan sampai ada yang meninggal kan kemarin itu. Tapi setelah kejadian kemarin mereka bersatu dalam satu stadion di Krida itu. Itu semuanya bersatu. Artinya ini menjadi titik terang ya. Nah, kalau dari Mas Risaldi, setuju nggak kalau misalnya bonek mania ini damai dengan Aremania, ataukah masih punya dendam gitu? Saya menanggapi untuk perdamaian ini, saya salah satu juga yang mensupport Pak atas perdamaian ini, karena ya untuk saat ini nggak ada lah musuh-musuhan gitu. Menurut saya agak penting. Udah nggak zaman gitu. Soalnya apa? Yang kita tujuan sekarang itu timnas intinya itu. Outputnya harus ke timnas. Harus ke timnas. Nah, karena apa? Jika klub-klub itu seperti supporter-supporter itu berdamai, nah maka otomatis yang mendukung entah itu mensupport timnas itu akan lebih banyak. Jadi tidak ada bersebelahan gitu berseteru. Apalagi dengan adanya kasus ini ya merupakan ancaman gitu Pak, kayak apa ya, Piala Dunia. Iya, merupakan kekhawatiran kita ya. Ya, padahal itu adalah sebuah sejarah ya. Akan tercipta sejarah Piala Dunia di Indonesia gitu. Ya, kalau saya sendiri untuk menanggapi antara Aremania dan bonek mania itu untuk berdamai, saya setuju karena untuk pentingnya kedewasaan supporter di sekarang ini. Iya, dan saya rasa banyak sekali orang-orang yang juga sependapat. Artinya ini menjadi momentum. Dengan kejadian ini ya harusnya teman-teman supporter siapapun itu, teman-teman supporter dimanapun itu harus memiliki rasa kemanusiaan, dan dari rasa kemanusiaan ini harus tercipta momentum agar tidak terulang lagi. Caranya ya harus satu-satunya harus dengan berdamai semua. Rivalitas bagi saya sehat ya, tapi hanya sebatas 90 menit. Di Indonesia ini memang fanatiknya luar biasa sekali. Kita menyinggung ceng-cengan atau congok-coan supporter di Indonesia ini taruhannya nyawa semua. Nyawa. Saya orang Madura terus guyon tentang Arema, guyon tentang Aremania itu taruhannya nyawa. Beda dengan kalau saya guyon sama teman-teman fans Liverpool, karena saya fans MU ya, meskipun kemarin kalah itu 6-3 aduh. Meskipun saya ini guyon sama fans Liverpool, fans City, fans Arsenal ya biasa. Tapi kalau sudah menyangkut sepak bola Indonesia ini lain cerita. Dan saya tidak gampang memang mengatakan ngapain sih fanatik sama supporter, ya, tidak gampang mengatakan seperti itu karena realitanya memang seperti itu. Dan tidak mudah untuk merubah itu gitu. Jadi ya sekelas
polisi, sekelas presiden pun kalau bicara masalah supporter dan kefanatikan supporter tuh sulit untuk kita rubah fanatik itu, karena ada yang mengatakan kayak Arema terus Persebaya itu, kalau tidak salah saya pernah melihat spanduk di GBT itu, Gelora Bung Tomo itu ya, Persebaya second religion ya. Bonek sampai kiamat. Ya, bonek sampai kiamat, Persebaya agama kedua. Artinya saking fanatiknya ini, dan wajar sebenarnya. Asalkan memang tidak ada kericuan, tidak ada kerusuhan, wajar seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak akan pernah terulang ya. Iya. Nah, kalau gimana? Iya, semoga nggak terulang lah itu. Iya. Ya, mudah-mudahan Madura juga, karena saya salah satu pendukung Madura. Saya juga. Saya sebenarnya suka bola. Kalau saya suka bola dan suka nonton sepak bola, apapun itu pertandingannya. Makanya saya waktu kuliah di Malang 5 tahun kuliah di sana ya, nonton Arema lawan Persija waktu itu nonton. Meskipun saya memang dari kecil bonek gitu. Cuma karena basis saya memang suka bola, ya sudah, nyari apapun pertandingannya. Ya, suka keseruan, suka rame, itu makanya saya nonton. Dan ya banyak sekali teman-teman Arema itu yang pengen damai juga ya. Banyak sekali teman-teman bonek juga banyak. Cuma karena mungkin supporter ya, kita bicara oknum ya. Meskipun oknum di supporter ini lumayan banyak sebenarnya yang kerucil ini, bocil-bocil ini yang tidak ikut komunitas ya, merasa sok jagoan ya. Biasalah mungkin kalau anak-anak muda ini yang masih SMP SMA itu kan pengen mengaktualisasikan dirinya. Ini loh saya, makanya dengan cara yang salah. Ya. Tapi harapan saya teman-teman yang sudah dewasa, pemikirannya sudah lebih matang ya, harus punya pemahaman bahwa kita harus berdamai. Itu. Nah, untuk Mas Ro ini supporter Madura yang mungkin bisa kita bilang masih muda. Madura itu kan masih muda ya. Kacong maupun Tretan TB maupun Trunojoyo, terus Sumenep tuh apa? Trunojoyo ya. Sampang tuh apa? Ada Pecot Mania. Oh iya, Pecot ya, Sumenep ya. Pecot Mania, Trunojoyo, Kacong dan Tretan TB ini yang tergabung dalam aliansi supporter Madura Bersatu. Ini kan terbilang masih muda ya, kalau dibandingkan dengan Aremania maupun Bonek ataupun Viking, Jitu Jack dan teman-teman supporter di Indonesia lainnya. Gimana tanggapannya kalau memang ini benar-benar terjadi, artinya kedamaian ini terjadi, terus karena infonya nanti malam juga akan ada ini ya. Betul. Di alun-alun Bangkalan. Ya, Bangkalan. Nanti malam Kamis Doa bersama. doa bersama bagi aliansi supporter. Nanti malam hadir Mas Anwar ini ya? Harus hadir semua Pak. Sal saya ini dibawa ada apa-apa ini saya sal, meskipun saya bonek saya agak malu megang sal Arema gitu, karena ya untuk apa kita rivalitas hanya 90 menit gitu. Jadi ya gimana Mas Roy tanggapannya tentang Perdamaian. Iya, kayaknya ini memang ada green light ya, ada lampu hijau yang mudah-mudahan ini betul-betul menjadi momentum perdamaian. Ya. Ya baik, bagi saya sih Pak, untuk perdamaian itu memang seharusnya akan terjadi dimulai dari kejadian ini. Seakan-akan kita diberi teguran bahwasannya supporter kita itu belum sehat. Dengan kejadian ini, saya harap semua supporter dari pendukung manapun itu menyadari bahwasanya supporter itu rivalitas itu memang hanya 90 menit. Di luar itu kita saudara semuanya. Artinya apa? Kita tetap menjadi satu sebagai negara Indonesia, supporter tim nasional Indonesia. Artinya apa? Kalau kita misal lihat situasi yang ada, seakan-akan permusuhan di luar 90 menit itu seakan-akan hal yang pemikiran terlalu kekanak-kanakan bagi saya. Karena apa? Karena di sini kita ketahui bersama, misal dari kedua belah pihak supporter
bermusuhan saat pertandingan maupun selesai pertandingan, tapi saat beraktivitas keseharian itu baik-baik aja gitu. Seakan-akan kan permusuhan itu hanya dibuat-buat gitu loh. Seakan-akan bener yang Bapak sendiri sampaikan tadi, seakan-akan cuman ingin mengaktualisasikan diri sendiri. Artinya di sini, oh ini saya jagoan, oh saya ini bisa, seakan-akan membuat permusuhan, seakan-akan menjadi oknum pengedepan permusuhan dari kedua belah pihak. Itu menurut saya di zaman yang semakin ke depan seperti sekarang ini, hal tersebut kita harus pikirkan bersama dan harus hilangkan bersama. Artinya perdamaian di sini memang kita harus terapkan ke depannya. Artinya dengan kejadian ini kita semua bisa belajar dan semua bisa menjadikan hal itu pelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Demikian. Iya. Kita kembali lagi ke terkait masalah tragedi Kanjuruhan itu. Ya banyak sekali ya, sampai masuk ke berita internasional. Al Jazeera sendiri kemarin sampai ini. Silent of Iya. minute of silence. Ya, UEFA juga mengumumkan, Al Jazeera sendiri TV internasional yang dari Timur Tengah itu meliput langsung ke Kanjuruhan. Yang difokuskan tuh di G13 ya kalau nggak salah. G13 itu tertutup ya? Iya, tertutup, terkunci dari luar. Terkunci dari luar. Itu apakah memang disengaja itu kalau Mas Yanuar? Kalau menurut saya tuh kurang tahu. Tapi beredar dari teman-teman juga itu katanya dikunci dari luar. Memang sengaja dikunci ya. Awalnya dibuka gitu. Iya. Awalnya sempat dibuka. Sempat dibuka sebelum peluit panjang dibunyikan itu sudah dibuka. Terus kurang tahu apa penyebabnya, terus ditutup lagi. Sampai ada yang temen yang nyari minta tolong ke keamanan. Itu minta tolong bukain di G13, malah diusir gitu. Ya saya juga tidak tahu kenapa alasan pintu di G13 itu tertutup dan menjadi lumbung korban gitu ya. Terbanyak. Korban terbanyak di G13 itu. Ya Allah, kalau saya lihat itu pas kejadian di G13 itu kan ada video di IG yang sering. Saya tidak punya TikTok soalnya, teman-teman bicara TikTok itu saya nggak paham ya. Saya tahunya IG itu ada beredar video yang desek-desekan di G13 itu. Sampai ada yang sudah jatuh. Karena kalau jatuh dengan berjeribun orang tuh pasti mati. Pasti. Jatuh, pingsan, terinjak-injak itu pasti mati. Dan nggak ada yang mau nolongin. Tidak bisa juga, Pak. Nggak bisa. Justru membahayakan si penolongnya tadi. Nolongin terus dia menunduk, udah terinjak-injak mati juga. Artinya kalau udah situasi panik itu pasti dirinya sendiri gitu. Iya. Gimana caranya? Kenapa? Kan di G13 sampai ada yang membobol jendela. Iya. Dan jendelanya itu dari semen loh ya. Saya ternyata lihat itu dari semen. Dari semen. Saking paniknya itu sampai dibobol. Ya Allah, itu ya. Aduh. Entah karena memang ya kita bicara masuk ke panitia pelaksana ya, dengan standarisasi stadion Aremania, Aremania apa standarisasi stadion Arema atau Kanjuruhan itu mungkin perlu ada yang dievaluasi juga dari segi stadion. Saya bukannya saya karena saya bonek mania terus membangga-banggakan Gelora Bung Tomo, enggak. Karena memang kalau di Bung Tomo itu ada 5 ring ya. Iya. Untuk masuk ke dalam stadion itu ada 5 ring, 5 pemeriksaan. Pertama cek tiket, kedua cek barang, ketiga cek ini, terakhir baru barcode tiket di scan. Nah, itu saking ketatnya di Gelora Bung Tomo. Nah, mungkin ini menjadi pembelajaran juga dari panitia pelaksana di stadion manapun ya. Dan karena isunya yang beredar awalnya itu panitia itu dan regulasi dari PSSI itu kan katanya nyetak 25.000 tiket ya. Dengan kapasitas stadion berapa? 32. Kalau nggak salah 32.000. Ya, anggap 30.000 lah kurang lebih ya seperti itu, dan nyetak 25.000 dari regulasi PSSI. Sedangkan realitanya ternyata katanya 45.000 itu yang terdata. Yang nggak terdata. Ini kan menjadi, saya kayak lihat di TV itu memang overload banget itu.
Aduh, sampai ke bawah. Sampai di bawah, di bawah. Iya, sampai di bawah. Di luar masih banyak yang belum bisa masuk punya tiket. Ini menjadi evaluasi, khususnya tim penyelidikan yang dari pemerintah itu yang di bawah langsung komando Pak Mahfud MD. Kementerian itu kan sudah membuat tim penyidik ya. MD sendiri minta waktu sekitar 3 minggu untuk mengusut kejadian ini. Ya mudah-mudahan itu bisa terusut lah. Ya. Narasi TV juga, narasi newsroom itu juga melakukan penyelidikan independen, melakukan penyusunan data secara independen. Warga yang ingin memberikan foto maupun video bukti untuk membantu tim narasi juga dipersilahkan untuk menyelidiki apa sih penyebab kerusuhan ini gitu sampai banyak memakan korban. Itu kalau kita bicara dari panitia ya, ini harus dievaluasi, ini harus ini. Dan saya juga ini ya, info terbaru kan ketua panpelnya itu Pak siapa itu? Saya lupa itu. Ketua panpelnya itu ternyata hukumannya cuma dilarang disanksi aktivitas di stadion sepak bola ya seumur hidup. Sepadan nggak kalau sanksinya itu menurut teman-teman ini? Kalau kurang sepadan. Kurang sih, soalnya apa ya, kayak sudah melibatkan ratusan orang meninggal ya. Menurut saya sanksinya kurang berat sih. Iya, itu dengan korban jiwa 150 lebih. Ini yang saya baca karena memang antar sumber tuh beda-beda ya. Kepolisian tadi menyebutkan 130 berapa. Sedangkan dari media nasional yang bagi saya kompatibel ya, bisa dipercaya. Saya tidak menyebutkan mereknya, cuma ada media nasional yang integritasnya tinggi juga menyebutkan sekitar 200 lebih. Nah, ini antar sumber referensi ini berbeda-beda. Ya, anggaplah 150 lebih ke atas. Ini ketua panitia sih saya juga sepemahaman untuk teman-teman kayaknya kurang berat sanksinya untuk ketua panitia pelaksana ini. Ya, mudah-mudahan stadion yang lain khususnya di Indonesia yang masih banyak, saya rasa termasuk stadion Bangkalan sendiri masih banyak yang kurang berstandar ya, baik secara AFC maupun FIFA. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran khususnya di tim pengamanan ya. Nah, langkah awal ke depan nih kalau saya bertanya ke Mas Yanuar nih seperti apa? Mas Yanuar dari Mas Yanuar secara pribadi maupun dari teman-teman komunitas. Kalau di Aremania itu ada beberapa komunitas, Mas. Ada berapa? Banyak sih, Pak. Yang saya tahu itu ada Kurvanot. Kurvanot tuh selatan ya? Yang utara apa selatan Kurvanot? Yang selatan. Selatan ya. Terus ada Kurvasud, terus ada Tribun Bawah Skor yang pimpinannya Yuli Sumpil. Iya. Ada juga yang lain gitu. Ada yang lainnya juga banyak. Langkah awal ke depan nih. Ini Mas Yanuar menjadi Aremania berapa tahun nih? Sudah dari kecil. Iya, sudah nonton dari bola di Kanjuruhan. Pernah sama bapak juga. Enggak. Cuma ya itu yang pertama sama yang terakhir. Kok terakhir? Iya, kemarin aslinya mau berangkat cuma nggak jadi karena faktor biaya. Dan bersyukur ya? Ya bersyukur, alhamdulillah selamat. Saya juga gitu kemarin. Bapak sama ibu saya, Umi sama abah saya itu ngomong ke saya, untung nggak berangkat. Serius ini ngomong ke saya langsung. Karena waktu itu saya pulang ke Pamekasan ada Maulid Nabi di rumah. Coba gak ada Maulid Nabi mungkin saya juga berangkat. Ya. Dan Umi saya, untung kamu nggak berangkat, Cong katanya. Ya ini menjadi rasa syukur kita. Ya kalau langkah awal ke depan. Ya langkah awal. Apakah tetap mau ke stadion atau seperti apa? Ya kalau saya sih kepinginnya itu balik ke stadion tribun lagi. Cuma belum tahu ini ada harapan bisa tribun lagi atau tidaknya. Karena sanksinya sampai ini ya? Sampai akhir musim ya? Iya, satu musim. Ya harapannya ya cuma satu. Itu untuk Arema-Arema yang lain. Ayolah damai itu lebih indah karena rivalitas
cuma 90 menit. Cuma apa ya, kita sama bonek ayolah damai. Dan tidak ada sepak bola yang seharga nyawa. Iya, tidak ada. Iya itu. Mas Saldi gimana langkah awal ke depannya? Ya, langkah awalnya tentunya ya kan ini masih ada itu. Iya. Ada Tetap mendukung ya, Persebaya. ya. Terus juga masih ada larangan kan untuk Oh iya, karena kericuhan di Sidoarjo kemarin. Di Delta masih ada larangan untuk tanpa penonton. Mungkin nanti setelah larangan itu selesai ya mungkin saya bisa dribble lagi. Nah untuk Mas Roy ini supporter Madura ini apa supporter Madura? Ceping kamu ya? Kacung. Cepingnya masih istirahat. Gimana langkah awal ke depannya? Ya tentunya kita harus belajar dari kejadian ini untuk semua supporter juga, yang mana agar supporter di Indonesia ini akan lebih indah lagi ke depannya. Dan untuk neribun itu sekarang sudah banyak trauma, bahkan yang menjadi pokok permasalahannya di Arema FC saja itu dampaknya seluruh Indonesia. Bahkan banyak orang-orang yang sebelumnya itu sangat cinta sepak bola itu Jadi kekhawatiran besar di situ. Bahkan mungkin yang notabene masih menuju dewasa, masih bawa naungan orang tua, itu menjadi suatu faktor yang susah juga gitu Pak. Artinya akan menghambat niat teman-teman untuk mendukung tim kebanggaannya itu. Nah, maka dari itu yang perlu kita lakukan ke depannya, kita harumkan lagi citra supporter Indonesia. Dan itu tidak bisa di beberapa supporter saja. Artinya kita harus together we can. Ini menjadi tugas kita bersama. Betul. Dan memang supporter itu kalau secara struktural itu kan masuk ke klub ya, masuk ke pengawasan dan tanggung jawab klub masing-masing. Klub itu masuk ke pengawasan dan tanggung jawab dari PSSI. Artinya juga supporter itu juga harus menjadi tanggung jawab PSSI. Dan PSSI mungkin bagi saya untuk saat ini kurang untuk memberikan pengarahan, memberikan pendidikan terhadap supporter, memberikan edukasi. Ini masih kurang. Ya jadinya supporter tuh masih banyak yang anarkis, masih banyak yang rasis. Nah ini menjadi hal yang, saya mau menyalahkan PSSI, cuma kadang memang dari supporternya yang masih kurang care ya. Jelas nyalahkan supporter memang karena regulasi PSSI sering dilanggar sendiri oleh PSSI-nya. Nah ini kadang menjadi rancu di negara kita ini. Harus ada yang memang menjadi pioner yang betul-betul itu menjadi role model. Karena bingung juga ya. PSSI itu kan persatuan sepak bola seluruh Indonesia. Dan ketuanya bukan orang bola. Ini menjadi kalau di luar negeri itu memang kan orang-orang bola kan. Yang memang dia paham betul, punya basic sepak bola, bahkan pemain juga. Saya nggak paham kalau di Indonesia ini, jujur saya kurang begitu paham ya aturannya apa. Terus persyaratannya apa jadi ketua umum PSSI gitu. Kalau secara tim nasional memang saya akui bagus untuk PSSI sekarang ya. Iwan Bule bagus untuk timnas sekarang. Ada progres yang lebih baik lah. Cuma yang masih dari liga ini, entah yang salah mungkin operator liga satunya atau apanya, ini masih menjadi kerancuan yang ditanya-tanyakan oleh masyarakat secara luas ya. Karena sepak bola sendiri di Indonesia sudah menjadi komoditas ya. Banyak sekali orang yang menggantungkan hidupnya di sepak bola. Selain pemain, pelatih maupun staf, banyak sekali kayak orang pedagang kaki lima. Itu omsetnya juga besar. Keamanan juga, kehidupannya dari sepak bola ya ada, panitia juga ada, wartawan, media juga kehidupannya dari sepak bola banyak. Nah, ini menjadi suatu komoditas dan di Indonesia memang ya
sepak bola paling olahraga paling ini ya, Diminati. paling favorit dan paling diminati. Meskipun kita memang tidak pernah berprestasi. langsung. AFF saja kita belum pernah kan? Paling banyak runner up. Paling tinggi. Mungkin nanti Desember ini, Pak. Mudah-mudahan, amin. Iya, prestasi kita mudah-mudahan khususnya di timnas nasional bisa lebih baik ya, lebih berkembang. Cuma itu memang harus ada support betul dari supporter liga maupun dari liga itu sendiri ya. Ya, karena gini memang kemarin itu selain memang dari Panpel, dari panitia pelaksana, jam tayang juga ya, yang menjadi permasalahan. Terlalu malam dan itu pernah juga memakan korban khususnya di Persebaya. Ya. Jadi ada anak kecil itu kalau nggak salah lawan apa yang jelas itu harinya hari Minggu malam Senin. Anak kecil itu karena terlalu malam dia masuk angin akhirnya meninggal karena dibawa oleh ibunya nonton bola terus masuk angin meninggal di rumah sakit atau di rumah saya nggak tahu itu. Jam tayang juga makanya kemarin kan bonek sempat unjuk rasa ya di Indosiar sebelum kejadian sebelum kejadian ini pada unjuk rasa ya gara-gara itu ada anak kecil yang meninggal karena jam tayang terlalu malam. Kemarin katanya sempat ini juga ya Panpel ya sempat mengajukan pemajuan pertandingan ya, sore hari cuma ditolak dari pihak PSSI karena PSSI juga menghargai jam Indosiar ya. Nah ini ya jangan terlalu outfitnya atau outputnya jangan orientasinya jangan selalu uang lah ya. Karena di Liga Inggris tuh biasa ya 1 jam itu ada 2 pertandingan berbarengan tuh biasa. Nah di kita eman kalau nggak tayang itu karena uang memang ya. Aduh ya ini katanya sih memang mau dievaluasi untuk jam tayang kata PSSI sendiri karena terlalu liga ini. Mudah-mudahan itu benar-benar diterapkan nanti agar tidak ada korban karena kalau main malam memang selain kalau malam emosi juga pasti akan memuncak capek penerangan juga kurang ya jadinya seperti itu mungkin ada lagi yang ingin dibahas teman-teman Ya, Mungkin dari keduanya. enggak ada, Pak. ya sudah cukup ya. Ya. Yang pasti nanti Mas Yanuar hadir nanti malam ya. Insya Allah Harus hadir, Pak. Harus Wajib. hadir. Banyak Aremania di sini. Yang di sini yang saya tahu cuma ada di UTM. Ada Itu satu Arema. orang. Kurang tahu yang lainnya kurang tahu, Pak. Saya rasa Cuma banyak ya. di Madura banyak, Pak. Saya rasa banyak khususnya yang jual bakso itu ya. Astagfirullah. Iya, kayak yang jual batagor tuh kan Viking gitu. Iya, Viking. Dari Sunda. Sama jual martabak manis tuh Iya, Viking semua itu. Viking. Makanya harusnya ada. Ini bakso Malang ini orang mana? Makanya kayak gitu kan kayak apa kacang mania kan biasanya jualan sate di Kalimantan tuh kan orang-orang jualan pangkas rambut atau apa itu kacang. Dulu itu serius ini emang beneran. Iya, betul. Ya, harusnya itu menjadi Aremania yang jualan bakso itu. Kalau memang dia dari Malang ya. Itu karena kadang ada yang bakso Malang tapi yang jualan orang Burneh ya. Biasanya ada seperti itu. Iya. Saya minta ini dari ketiga supporter ini minta closing statement atau harapan atau pesan apapun itu atau salam silahkan ya. Mas Roy duluan mungkin. Oke, baik. Mungkin ada hal yang ingin saya sampaikan, yakni dari manapun asal kita, apapun tim kebanggaan kita, perdamaian dan kemanusiaan itu harus dikedepankan. Ini saya bilang. Ya, pesan dari saya juga sudahilah permusuhan ini gitu. Kayak nggak ada gunanya juga dan juga ya harus satulah buat dukung timnas gitu. Gak ada lagi rivalitas gitu. Ya semua indah. Kalau damai itu indah. Terus juga nggak ada sepak bola harga nyawa. Gitu sih. Iya, Mas Yanuar mungkin. Ya, pesan dari saya ya hampir sama dari teman-teman ini yang dari
supporter Madura, Persebaya. Sudahilah disebut Persija dan Persib juga Dan Indonesia. dan timnas Indonesia. Nah, itu apa ya? Sudahilah rivalitas yang di luar 90 menit karena nyawa itu lebih penting daripada sepak bola. Ya, cukup itu dari saya. Iya. Apa ya, kita kalau bicara kemanusiaan tuh khususnya dalam dunia sepak bola itu kalau di luar negeri itu tinggi ya, rasa kemanusiaannya itu tinggi. Respeknya tinggi. Ada yang rasis tentang misalnya nih, ada yang rasis tentang kulit ya, kayak orang Afrika dirasisin. Itu langsung hukumannya berat. Ya. Ini masih rasis ya, belum ke tindakan, belum ke anarkis. Jadi ayolah ya teman-teman, siapapun itu, rasa kemanusiaan tuh harus kita ciptakan ke hal yang paling tinggi. Saya jujur merinding kalau lebih baik indah memang ya. Saya jujur merinding kalau misalnya antara supporter itu saling saut-sautan. Selamat datang ya. Itu jujur saya merinding ya. Kalau dengar lagu itu di stadion tuh merinding. Artinya itu menunjukkan persaudaraan tuh jauh lebih indah. Apalagi nanti kalau sampai Bonek dan Arema ini satu stadion dan saling menyanyikan lagu Selamat Datang itu saya pasti menetes itu air mata itu beneran pasti akan menetes ya. Dan itu harapan kita semua teman-teman itu. Ayo mudah-mudahan ini menjadi momentum karena memang kita satu Indonesia, ngapain perang sesama ini ya. Ya betul. Saya jujur iba gitu melihat pemain naik ke stadion naik mobil Brimob. Aduh begitu parahnya ya. Parah itu sampai supporternya Persija itu yang dari Jerman tuh. Ya dia selama di Jerman kan nggak pernah naik semusuh-musuhnya Bayern Munchen sama Bayer Leverkusen atau MU sama Liverpool tuh nggak pernah naik mobil gitu kayak mau perang kan. Pengalaman. Miris kita ini. Saya memang jujur pengen banget ini satu tribun saya pakai kaos Bonek terus satu tribun dengan Arema itu pasti rasanya merinding sekali. Ya. Dan itu harapan kita semua teman-teman ya. Terima kasih ya untuk Mas Yanuar selaku Aremania ya. Mas Risaldi selaku Bonek, Mas Roy selaku Kacong Mania dan teman-teman yang menyaksikan dimanapun itu mungkin yang kurang paham bola ya pasti tahu dengan tragedi yang kemarin. Nah ini terima kasih juga untuk menonton dan kalau teman-teman punya saran, kritikan silakan komentar ya. Jangan lupa juga subscribe YouTube dari Suara NHM Official ya. Sehat-sehat ya Mas Yanuar, terima kasih turut berduka cita ya, semoga korban bisa diterima di sisinya ya. Amin. Terima kasih. Sekian, saya tidak bisa mengucapkan panjang lebar karena sampai saat ini saya masih mengikuti berita dan masih banyak video-video berseliwerannya yang itu juga. Karena saya orangnya jujur tidak bisa diam kalau bicara kemanusiaan. Makanya saya cerewet kadang di sosmed itu kan sering ngepost. Karena orang saya nggak bisa diam memang, apalagi masalah kemanusiaan gitu. Ya. Terima kasih sekali lagi ya, saya speechless ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di obrolan santai selanjutnya. Salam satunya Liwan. Ya salam persaudaraan.